Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat melihat materi ini. Kembali lagi dengan saya, Khalid Mustafa, yang saat ini bekerja sebagai procurement spesialis dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam video-video yang lalu, saya sudah banyak memaparkan tentang materi perbedaan antara Kepres 80 dengan Perpres nomor 54 tahun 2010. Juga saya sudah pernah membuat materi tentang hakikat pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pertemuan kali ini, saya merencanakan untuk membuat materi persiapan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang disingkat dengan LKPP. Mengapa? Dasarnya adalah kalau kita melihat tingkat kelulusan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk ujian sertifikasi itu masih cukup rendah. Sehingga saya harapkan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh pengadaan barang dan jasa pemerintah ini atau PJJ-PBJ ini diharapkan tingkat kelulusan semakin tinggi. Dengan adanya video-video pembelajaran, materi-materi modul-modul yang akan divideokan serta dimuat dalam aplikasi pendidikan jarak jauh, diharapkan setiap calon peserta sudah mempelajari terlebih dahulu dan nantinya tinggal mendalami pada saat pertemuan tatap muka dan lebih siap dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah didahului dengan materi 10 modul. Modul 1 sampai modul 10. Modul 1 adalah pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Khusus untuk modul 1 ini, saya akan membawakan 9 bagian, mulai dari bagian pertama hingga ke bagian 9. Dan diharapkan setelah mempelajari modul 1, Anda dapat melaksanakan ujian dan melaksanakan atau mengerjakan ujian-ujian dan penugasan-penugasan yang ada pada aplikasi pendidikan jarak jauh pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan daripada modul 1 ini adalah menjelaskan prinsip pengadaan barang atau jasa, kemudian menjelaskan kebijakan peraturan perundangan terkait pengadaan barang atau jasa, menjelaskan para pihak yang terkait pengadaan barang atau jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang atau jasa, melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang atau jasa, menjelaskan prinsip pengendalian dan pengawasan pengadaan barang atau jasa, dan yang terakhir adalah menjelaskan penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang atau jasa. Kalau kita lebih lanjut daripada pengadaan barang atau jasa, kita harus memahami bagaimana kedudukan pengadaan barang atau jasa ini dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan atau belanja daerah. Kita lihat, APBN atau APBD dilaksanakan dimulai dari perencanaan atau planning. Ingat, planning di sini bukan planning pengadaan, tapi planning secara keseluruhan, termasuk planning dalam hal penganggaran. Yang kedua adalah pemrograman, yang ketiga adalah penganggaran, keempat pengadaan, yang kelima pelaksanaan kontrak dan pembayaran, berikutnya adalah penyerahan pekerjaan atau barang, dan yang terakhir adalah pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari seluruh bagian ini, di mana saja ruang lingkup pengadaan? Ruang lingkup pengadaan barang atau jasa dimulai daripada pengadaan sampai kepada penyerahan pekerjaan atau barang atau handover. Jadi, pengadaan barang atau jasa tidak dimulai daripada perencanaan penganggaran secara keseluruhan, secara garis besar, maupun sampai kepada pemanfaatan barang atau jasa itu sendiri. Lebih lanjut, kalau kita melihat di pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, saya garis bawahi dua hal di sini. Kita lihat, dimulai dari perencanaan kebutuhan. Jadi kapan dalam proses pengadaan tersebut mulai dari perencanaan, saya hendak mengadakan pensil, mengadakan komputer, mengadakan meja, itu sudah masuk dalam tahapan pengadaan. Sampai kapan? Sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Artinya, sampai barang atau jasa yang tadinya direncanakan tersebut tiba di tempat, bukan sampai dimanfaatkan. Jadi kapan kita mengadakan komputer 10 kemudian sampai sesuai dengan spesifikasinya, namun komputer tersebut hanya disimpan begitu saja, itu bukan kesalahan pengadaan.
tapi boleh jadi bagi daripada kesalahan perencanaan. Ya, masih banyak hal-hal yang harus kita diskusikan atau kita sampaikan pada saat pemaparan ini. Nah, lebih lanjut lagi, kalau kita bertanya lebih jauh secara garis besar, apakah pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara swakelola dan melalui penyedia? Jawabannya benar atau salah? Nah, untuk menjawabnya, silakan Anda membuka Perpres nomor 54 tahun 2010 khususnya pada pasal 3. Ya, di pasal 3 jelas disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melalui swakelola dan yang kedua adalah dengan melalui pemilihan penyedia. Hati-hati, di dalam pasal 3 ini disebutkan swakelola dan garis miring atau penyedia. Berarti boleh swakelola dan penyedia atau swakelola atau penyedia. Swakelola bukan berarti hanya dilaksanakan sendiri. Di dalam swakelola bisa saja ada penyedia. Di dalam proses penyedia bisa saja ada swakelola. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada modul ke-8 yang membahas tentang swakelola. Jadi kita lihat di dalam proses kegiatan pengadaan itu ada dua cara, melalui swakelola dan melalui penyedia barang atau jasa. Kedua-duanya, bukan hanya salah satunya. Sehingga apabila Anda ikut ujian sertifikasi dan memperoleh soal seperti yang muncul di layar ini, secara garis besar pekerjaan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara swakelola dan melalui penyedia, jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Karena secara garis besar keduanya dapat dilakukan. Nah, lebih lanjut, kita lupakan swakelola. Ya, anggaplah dilaksanakan dengan melalui penyedia. Kalau dilaksanakan melalui penyedia, berarti kita harus memilih. Inilah yang saya sebut dengan filosofi pemilihan. Dalam proses pemilihan, ada dua hal yang harus kita pilih. Apa yang pertama dan apa yang kedua. Yang pertama, yang harus dipilih adalah penyedianya. Artinya, yang kita harus pilih adalah perusahaannya. Dan yang kedua, yang harus dipilih adalah barang atau jasanya. Tentu saja, tidak ada lagi selain ini berdua. Yang pertama adalah perusahaannya atau penyedianya, kalau dia perorangan bisa saja. Dan yang kedua adalah barang atau jasanya. Kalau kita hendak memilih penyedia, ya, di sini kita hendak memilih penyedia, apanya yang harus kita perhatikan? Tentu saja yang harus kita perhatikan adalah kualitas daripada penyedia itu sendiri, kompetensi atau kemampuan dari penyedia itu sendiri, yang dalam aturan pengadaan barang atau jasa disebut dengan kualifikasi. Inilah sebabnya mengapa yang disebut dengan dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang digunakan untuk menilai penyedia. Dokumen yang digunakan untuk menilai kemampuan daripada penyedia. Tidak berkaitan dengan barang atau jasa, belum. Kenapa? Karena kualifikasi ini fokus kepada penyedianya, fokus kepada perusahaan, bukan fokus kepada barang atau jasa. Nah, dokumen apa atau apa yang harus dilihat untuk melihat barang atau jasa? Tentu saja yang harus diperhatikan adalah penawaran. Kenapa? Karena kita hanya bisa menilai sesuatu yang ditawarkan, barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh sebab itu dalam aturan pengadaan ada dua dokumen, dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia barang atau jasa. Itulah filosofi dasarnya. Ingat, kualifikasi berbeda dengan penawaran. Kualifikasi fokus kepada penyedia dan penawaran fokus kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam kualifikasi ada dua hal yang harus diperhatikan dan di dalam penawaran ada tiga hal yang harus diperhatikan. Di kualifikasi, yang pertama adalah administrasi kualifikasi, yang kedua adalah teknis kualifikasi. Apa itu administrasi kualifikasi? Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi atau perizinan atau surat menyurat dalam proses kualifikasi. Contohnya, izin usaha. Berikutnya, akta. Berikutnya, pajak. Itu disebut dengan administrasi kualifikasi. Kemudian teknis kualifikasi lebih kepada qualified atau tidaknya perusahaan tersebut. Dan berkaitan dengan sumber daya manusia, pengalaman, serta sarana atau prasarana yang dimiliki. Kita akan membahas masalah kualifikasi ini lebih dalam di modul 3 nantinya. Khusus penawaran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama disebut dengan administrasi penawaran, yang kedua adalah teknis penawaran, dan yang ketiga adalah harga penawaran. Di sini baru mulai harga. Mengapa harga? Karena kita harus membandingkan harga yang ditawarkan. Hati-hati, di sini sering tertukar antara administrasi kualifikasi dengan administrasi penawaran. Apa contohnya?
Setelah kita pemasukan dokumen, kemudian pembukaan, evaluasi yang pertama dilakukan adalah evaluasi administrasi penawaran. Ini untuk pasca kualifikasi satu sampul sistem gugur, contoh seperti itu. Pada saat kita melakukan evaluasi administrasi, dokumen apa yang harus dievaluasi? Sebagian di antara panitia yang mengatakan, yang kita evaluasi izin usaha, itu kan administrasi Pak. Yang kita evaluasi akta, yang kita evaluasi pajak, itu semua administrasi. Hati-hati, yang disebut dengan administrasi penawaran ini adalah administrasi yang berkaitan dengan surat penawaran dan jaminan penawaran, bukan kualifikasi. Lampiran 2 huruf B angka 1, huruf F angka 8, huruf A menyebutkan bahwa evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada tahap penilaian kualifikasi. Berarti melakukan evaluasi administrasi penawaran dengan memeriksa izin usaha, dengan memeriksa akta, dengan memeriksa pajak, dengan memeriksa pengalaman, itu tidak sesuai dengan Perpres nomor 54. Kapan dilakukan? Nanti pada tahap evaluasi kualifikasi, baru kita memeriksa akta, pajak, dan sebagainya. Kita akan membahas ini lebih dalam nanti di modul 4, modul 5, modul 6, dan modul 7 untuk setiap jenis lelang. Jadi, tempatkanlah setiap bagian sesuai dengan proporsinya. Tempatkanlah setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang masalah pengadaan barang atau jasa, ini adalah gambaran garis besar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimulai daripada persiapan, di bawah ada perencanaan umum yang terdiri atas identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan dan organisasi serta KAK. Perencanaan teknis terdiri atas bagaimana menyusun spek teknis, HPS dan rancangan kontrak. Dan perencanaan pemilihan terdiri atas pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem, dan seterusnya. Kemudian di bagian tengah, setelah kita persiapan, kita masuk kepada pelaksanaan. Di pelaksanaan ini mulai dari penyampaian, penjelasan, sampai ke pengumuman. Dan di sela-sela proses pengadaan tersebut ada sistem pengadaan sendiri, procurement, ada etika pengadaan, ada dasar hukum, ada prinsip dan kebijakan, ada grid procurement, dan bagaimana sumber dana, pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian kita masuk kepada istilah-istilah pengadaan. Istilah barang atau jasa dalam proses pengadaan terdiri atas 4. Yang pertama adalah barang, di mana barang itu adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Istilah yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, di mana pengertian pekerjaan konstruksi ini adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Yang ketiga adalah jasa konsultansi, di mana jasa konsultansi ini adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware. Dan yang terakhir adalah jasa lainnya. Jasa lainnya ini adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Istilah-istilah barang atau jasa ini akan kita bahas mendalam pada bagian kedua modul 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.